Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue cuma pengen menginformasikan bahwa untuk para subscriber gue ya, meskipun sedikit, untuk para penonton setia gue, tolonglah untuk subscribe di channel gue satunya, karena di channel ini gue sudah kena pelanggaran 2 kali dan takutnya sekali lagi itu gua channelnya sudah terhapus. Jadi kalian bisa subscribe atau tunggu di channel satunya gitu ya. Oke, gue pengen menginformasi itu aja. Mungkin gue juga bakalan upload di channel itu gitu kalau misalkan channel ini benar-benar nanti kena pelanggaran lagi gitu. Oke, terima kasih dan lanjutkan. Sebelumnya bagi kalian nih yang mau join grup di Telegram, bisa ya langsung klik linknya, nanti gua taruh di deskripsi juga. Di sini di komunitas ini, di grup Telegram ini, kita bakalan bahas-bahas seputar Lucky-some, Reality Quest ataupun Boruto ataupun manhwa dan manga lain-lainnya gitu ya. Bisa kita bahas dan nanti kita bakalan jadikan video ya. Jadi kita bakalan bahas lah di grup ini serame-ramenya biar setiap update episode terbaru atau chapter terbaru kita bisa bahas bareng-bareng di komunitas ini. Oke, terima kasih dan lanjutkan videonya. Oke guys, kembali lagi bersama gue Isan di channel Isan Fadil, dan kali ini kita bakalan bahas Lucky-some lagi, chapter terbaru yaitu chapter 536. Oke lah, gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan Najegeon yang ngasih tahu ke LJ lewat telepon kalau di situ atau di kantor lamanya Jinrang udah nggak ada siapa-siapa. Kemungkinan yang datang ke penjara sama ngeberesin kantor itu nomor 2 dari faksi Jinrang. LJ ngingetin Najegeon kalau Raja Incheon nggak boleh sampai bertarung ngelawan Jinrang. Soalnya kalau Raja Incheon turun tangan bakalan jadi masalah besar. Najegeon ngejawab kalau dia tahu itu. Dia juga nggak punya alasan buat bertarung. LJ bilang kalau ini berjalan lancar, Najegeon juga bakal dapat kesempatan. Najegeon ngehentiin omongan LJ sambil bilang kalau dia bakal berusaha keras demi Incheon. Terus panel pindah ke Jin Hobin yang diremehin sama si hitam ini. Jin Hobin diangkat sama si hitam, tapi Jin Hobin ngangkat balik si hitam. Si hitam kaget, terus dia dibanting sama Hobin. Pas si hitam mau nyingkirin Hobin, Hobin langsung ngecengkram tulang sama ngangkat si hitam sambil bilang kalau si hitam ini kenapa so jago. Abis itu Hobin langsung ngebanting si hitam. Nggak cuma itu, Hobin juga ngancurin tangan sama kakinya si hitam sampai kayak gini. Terus Hobin bilang kalau si hitam belajar bertarung dari siapa. Soalnya dia juga belajar bertarung. Nah, kayaknya di sini Hobin keinget sama si hitam Taejin itu, jadinya dia ngelampiasin ke si hitam ini. Terus panel pindah lagi ke Jang Hyun yang diserang sama si Cakarimut ini. Terus si Cakarimut ini ngomong yang kayak, lo ngomong insting liar depan gua, jangan bercanda, lo itu palsu, tukang tiru. Abis itu si Cakarimut ini terus nyerang si Jang Hyun sampai ke pojok. Pas udah ke pojok, si Cakarimut ini langsung nyerang Jang Hyun pakai serangan terakhir, tapi serangannya ditangkis sama Jang Hyun. Terus Jang Hyun bilang kalau dia jadi penasaran teknik siapa yang asli. Pas si Cakar Imut ini mau bilang kalau tekniknya itu yang asli, tiba-tiba tangannya robek. Terus si Cakar Imut ini nanya ke Jang Hyun kalau apa yang dilakuin sama Jang Hyun barusan. Jang Hyun cuma ngejawab kalau dia cuma nyerahin semuanya ke instingnya. Habis itu Jang Hyun langsung nyakar mukanya sama bilang kalau yang dilakuin si Cakar Imut ini bukanlah insting liar. Terus panel pindah lagi ke si Brody ini yang terus nyerang PHS pakai teknik semua orang yang udah ditirunya sambil bilang ke PHS kalau PHS bisa nirunya, coba tiru semuanya. PHS cuma yang kayak niru itu semua, tekniknya aja lemah banget buat gua tiru. Terus si Brody putih ini langsung nyerang PHS pakai teknik orang terkuat yang pernah dia temui. PHS nahan serangan itu pakai kodamnya Jonggun. PHS juga bilang kalau dia bisa ngerasain teknik si Brody putih itu lumayan kuat, tapi dia tebak pasti si Brody putih itu nggak bisa niru setengah kekuatan dari teknik itu. Habis itu PHS nyerang si Brody putih ini pakai teknik yang barusan si Brody putih ini pakai, sambil bilang kalau PHS yakin tinju milik orang itu seperti ini. Habis itu si J-Mok langsung ngecek PHS takutnya ada yang luka. Terus PHS ngasih tahu ke LJ lewat teleponnya kalau dia udah ngalahin Foreman Crew. Dia sempet khawatir karena katanya Busan itu berbahaya, tapi ternyata segampang itu. LJ ngejawab kalau PHS ini ngomong apa, Busan itu kuat bukan karena Foreman Crew-nya, tapi organisasi yang ngebesarin mereka yaitu faksi Jinrang. Faksi Jinrang itu setara sama Raja Generasi 1 atau bahkan bisa lebih kuat. Dan chapter pun ditutup dengan orang-orang dari faksi Jinrang yang ngedatangin para alien. Oke, jadi itulah chapter kali ini, chapter terbarunya Lucky-some. Ya cukup, apa ya, ternyata Foreman Crew ini kroco guys, level kroco. Kira gua langsung ya habis Foreman Crew ini langsung Jinrang gitu, atau enggak sama yang nomor 2 nya doang. Ternyata salah, dan ternyata bener juga tebakan gue yang beberapa video sebelumnya. Gue kan pernah bilang kalau misalkan sepertinya setelah melawan Foreman Crew Busan ini pasti ada beberapa orang yang lebih kuat dari Foreman Crew
guru di bawahnya Jinrang. Ternyata bener ya, itu namanya faksi Jinrang yang ngebesarin organisasinya Four Man Crew ini gitu. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu, kesempatan apa sih yang dimaksud LJ ini pas ngomong sama Najegeon itu? Menurut gua ada teori begini nih, kayaknya ya sebenarnya pada zaman LJ ngebantai-bantain Raja Generasi 1 itu kan pada diambilin tuh powernya. Kayak si Mateso itu tadinya pengennya tangannya kan yang diambil, cuma matanya. Terus si Jigong Sop kan itu kakinya kan yang diambil. Kalau si Kwak Ji-chang itu wilayahnya, tempatnya, terus dia dipindahin kan. Nah kayaknya sebenarnya Najegeon juga dilawan menurut gua. Dia juga kalah mungkin, tapi akhirnya pengen ngambil wilayahnya juga kali ya si LJ-nya. Tapi si Incheon nih kayak memohon gitu. Kayak ya dia bakalan kerja sama LJ gitu istilahnya mah. Kerja sama LJ jadi disuruh-suruh. Tapi demi Incheon itu. Jadi kayak wilayahnya ada kenapa-napa gitu. Pertaruhan si Najegeon tuh ada sama si Incheon. Jadi dia bakalan ngelakuin apa aja yang disuruh sama LJ gitu. Demi Incheon. Ya kayaknya sih begitu ya. Teori gua sih mengenai Incheon sih begitu ya. Jadi mungkin ya sebentar lagi kita bakalan ngeliat gitu tentang Najegeon ini, tentang Incheon. Nah gitulah. Oke, selanjutnya yang pengen gua bahas adalah di sini kan ada 6 ya faksinya Jinrang yang baru diliatin, mungkin emang 6 ya. Jadi yang nomor 6 sama 5 itu ngedatengin si Jin sama An Hyun Song. Kan disitunya sudah jelas ya kelihatan nomor 6 dan nomor 5. Tapi yang dilawan sama Jin Ho Bin sama si Jang Yun itu dia nggak diliatin ya nama sama nomor berapa gitu. Nah kalau dari dilihat dari sini nih kayak berurutan kan, dari bawah nomor 6, nomor 5 itu yang diliatin per panelnya itu yang pertama dari nomor 6 dulu, dari yang dilawan sama An Hyun Song sama Jin 6, 5. Nah kemungkinan yang nomor 4-nya itu sih yang dilawan sama si Jin Ho Bin Vasco ini gitu. Nah yang nomor 3-nya itu yang Jang Hyun, kemungkinan gitu ya. Nah baru yang nomor 2-nya yaitu yang sudah jelas si Gigi Besi itu ya, yang ada sama PHS gitu. Gue penasaran nih siapa yang menang. Gue sih masih tetap megang PHS ya kalau dibanding sama si Gigi Besi ini. Soalnya belum tahu juga nih, fitnya belum jelas ya si Gigi Besi ini gitu. Nah yang ketiga ini, yang selanjutnya yang pengen gue bahas adalah berarti generasi 2 itu udah setara banget sama generasi 1 ya. Udah berkembang banget. Allied-nya aja udah berkembang ya. Menurut gue malah Yohan Kim Yong itu kayaknya udah lebih kuat daripada Raja Generasi 1 lainnya. Yohan sih yang gue pegang banget udah ngelewatin sama Jang Hyun. Soalnya Jang Hyun kan udah kebukti banget ya, dia udah 3 kali lawan Raja kalau nggak salah, Raja Generasi 1. Yang pertama itu bertiga kan, si Jang Hyun, Won Sok sama Seo Song Gun kan. Terus yang keduanya itu Raja siapa gue lupa, pokoknya ngelawannya berdua, Jang Hyun sama Won Sok. Nah yang terakhir lawan Raja apa juga gue lupa. Nah dia sendiri menang. Kalau kata gue sih Jang Hyun juga bakal menang sih. Dia kan cakarannya aja masih cakar-cakaran kayak gitulah. Kalau Jang Hyun mah udah beda level bro. Terus selanjutnya nih yang pengen gue bahas juga adalah kemarin itu 2 video kemarin apa 3 video kemarin gue lupa. Pokoknya gue pengen ngebahas ini tapi lupa juga, baru keinget sekarang. Ada yang komen di video gue yang bilang kayak gini nih, kalau Gitae itu ibaratkan Jonggun. Maksudnya ibaratkan Jonggun tuh apa? Jadi maksudnya ibarat Jonggun tuh kan Jonggun pengen ngelihat akhir, ngikutin CDS, ngelihat akhir dari CDS. Nah Gitae juga kayak gitu. Gitae juga pengen ikut rencananya LJ segala macam. Jadi si Gitae itu pengen tahu akhir dari LJ ini bagaimana, dia bakalan sama LJ sampai akhir LJ ini bagaimana gitu, akhir hidupnya gitu. Itu menarik sih, teori yang menarik. Oke lah guys, mungkin untuk pembahasannya cukup sekian aja kali ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga pada tahu video ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.